Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Jelas, bagi Xiaoyan, 9 platform batu ini masih merupakan pemandangan yang familiar, dan Xiaoyan bukanlah orang terakhir yang datang, karena Hua Chan dan Suki Yantai juga belum muncul. Setelah Xiaoyan tiba di platform batu, di sekitarnya sosok biru samar pelan muncul di samping Xiaoyan, namun tetap diam menunggu dengan tenang. Tapi sampai akhirnya, di platform nomor 2 dan 6 tetap kosong, yang menunjukkan baik Hua Chan maupun Sukian Taiyi tidak menghadiri pertemuan. Karena mereka berdua tidak bisa datang ke pertemuan ini, maka pertemuan ini bisa dimulai, kata nomor 1 perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Selama pertemuan sebelumnya berlangsung, ini pertama kalinya ada yang tidak hadir dalam pertemuan. Tapi kali ini tatapan Xiaoyan benar-benar jatuh lebih banyak pada sosok nomor 4. Di sini, semua hanyalah sosok hantu yang berpenampilan sama, sehingga tidak hanya bisa melihat ekspresi satu sama lain. Tentu saja, nomor 4 juga tidak bisa merasakan tatapan Xiaoyan. Faktanya, masih banyak hal di dunia kuno Dewa Iblis Abadi yang belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Sepertinya halnya Zhonggu dan yang lainnya, karena Xiaoyan tidak punya waktu untuk memberikan penjelasan pada mereka. Namun bukannya Xiaoyan tidak mau menemui mereka sebelum pergi, tapi karena Xiaoyan tidak berani kembali ke alam iblis semua orang suci, karena jika Xiaoyan terus tinggal di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, maka konsekuensinya akan sangat buruk. Bagaimanapun, setelah Hua Chan muncul untuk membantunya dan melihat ekspresi Yuyan, dia langsung melarikan diri. Orang yang sangat kuat seperti Hua Chan saja sangat takut sama Yuyan. Jadi, keberadaan menakutkan macam apa nomor 4 ini? Pikir Xiaoyan dalam hatinya. Memang tidak ada tindakan drastis selama periode ini, tapi lebih dari itu, saya semakin merasa seperti badai akan datang. Karena alasan inilah, Xiaoyan pergi dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi dengan tergesa-gesa. Tapi jika Xiaoyan punya kesempatan, dia akan pergi ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi lagi. Tetapi Xiaoyan setidaknya harus memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk melawan nomor 4. Jika tidak, saat Xiaoyan pergi ke dunia kuno lagi, dia merasa mungkin dia benar-benar harus berkultivasi ganda dengan nomor 4. Sekarang, ada juga beberapa perubahan yang terjadi di alam misterius surga barat, dan kedua ras dewa dan iblis yang telah hidup berdampingan secara damai selama ribuan tahun, sekarang sudah tidak harmonis lagi, dan perang mungkin tidak bisa dihindari. Karena nomor 2 tidak ada di sini, maka jadi giliran nomor 3 yang berbicara langsung, dan dia juga tidak menyembunyikan dunianya, karena mereka sudah saling mengungkapkannya sebelumnya. Hanya saja, Sukian Taiyi dan Xiaoyan tidak mengatakan yang sebenarnya. Adapun orang lain sepertinya mereka tidak menyembunyikannya. Dua ras, dewa dan iblis, komposisi alam misterius surga barat tampaknya sangat istimewa. Xiaoyan berpikir setelah mendengar ini. Saya pikir pertemuan ini bisa menanyakan 2 pertanyaan dan beberapa informasi tentang bayangan hitam. Sebelumnya, seseorang melihatnya dan juga berbicara. Nomor 3 berbicara lagi. Namun, pernyataan ini langsung menarik perhatian Xiaoyan, karena dia juga punya pengalaman yang sama. Saat itu, bayangan hitam muncul dengan aneh di tengah kerumunan, dan akhirnya dia menghilang secara misterius. Baru-baru ini dengan Xiaoyan jaraknya hanya beberapa ratus kaki. Dan Xiaoyan juga memiliki kekuatan guntur ekstrim, sehingga dia dapat mencapainya hampir secara instan. Tapi saat Xiaoyan mengejarnya, sepertinya jarak dari bayangan bukanlah masalah jarak sama sekali, bahkan lebih seperti dunia yang terpisah pada tingkat yang berbeda. Dan dia memandang rendah dirinya sendiri. Dan sosok hitam ini mengatakan 2 kata, reinkarnasi. Setelah jeda, baru kemudian nomor 3 melanjutkan. Saat mendengar 2 kata ini, itu juga sama seperti 2 kata yang didengar Xiaoyan, meski memiliki arti berbeda. Namun yang ingin Xiaoyan ungkapkan ini adalah yang seharusnya terjadi di dunia ini, atau apa yang terjadi pada nomor 3.
dua kata yang diucapkan bayangan hitam kepada Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan bisa mengerti, karena itu diungkapkan terlalu jelas, dan kata bayar harganya yang dia katakan adalah apa yang dilakukan Xiaoyan kepada dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Karena dia menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi, maka Xiaoyan harus membayar harganya untuk ini. Jika Anda mengetahui tentang bayangan hitam ini, Anda dapat berbagi lebih banyak informasi. Jika bayangan hitam memang benar kepala kehancuran seperti yang saya katakan, kita juga bisa mengetahui lebih banyak tentang masalah satu sama lain. Nomor 3, terus melanjutkan. Meskipun sebelumnya setiap dunia memiliki perselisihan yang berbeda, tapi alam misteri surga barat, tempat nomor 2 berada aman dan sehat. Hanya saja itu hanya masalah waktu, dan alam misterius surga barat pasti tidak akan bisa lepas dari malapetaka yang akan dialami semua dunia. Bagaimanapun, 9 dunia utama sepertinya sekarang berada di lautan yang sama, dan pusaran air besar muncul di laut untuk mengaduk seluruh dunia mereka ke dalamnya. Dan tidak ada satupun dunia yang bisa lepas darinya. Karena selain Sensi menghadapi invasi Taisu, dunia lain juga memiliki perselisihannya sendiri. Sama seperti penghalang dunia kuno Dewa Iblis Abadi yang rusak sebelumnya. Bahkan jika Xiaoyan telah membantu untuk memperbaiki penghalang dunia tersebut, tapi sumber daya dunia mereka juga telah diambil. Dan jika perselisihan internal yang terjadi di seluruh dunia kuno Dewa Iblis Abadi tidak cepat diselesaikan, maka keseimbangan sumber daya dunia tersebut tidak akan seimbang. Saat itu, jika dunia kuno Dewa Iblis Abadi ingin menstabilkan dunia ini kembali, maka itu tidak akan lebih mudah daripada memperbaiki penghalang dunia yang ada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Apalagi nomor 4 yang merupakan keberadaan orang yang paling kuat di dunia kuno Dewa Iblis Abadi dan menjadi orang yang paling berkuasa di dunia tersebut. Tapi perannya dalam dunia kuno Dewa Iblis Abadi hanya bisa dikatakan minimal, karena hidupnya hanya sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Bahkan nomor 4 tidak memperhatikan keselamatan dunianya sendiri. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan semuanya di depan Xiaoyan, semua tampak normal dan tidak lebih dari obsesi terhadap kultivasi ganda. Tapi selain itu, esensi sebenarnya yang dilihat Xiaoyan, meskipun ini semacam kegilaannya, tapi dia tidak gila, karena di balik kegilaannya, dia pasti sedang berlatih. Sehingga dia mampu menembus batas ranahnya sendiri, bahkan sepertinya dia sedang mengejar sesuatu yang berbeda. Faktanya, metode teratas nomor 4 adalah metode kultivasi yang tidak dapat dipahami oleh orang awam. Di balik kegilaan ini, sebenarnya wanita ini mengejar kekuatan yang lebih kuat, karena hanya dengan cara itulah dia dapat benar-benar mengendalikannya. Saya adalah reinkarnasi yang mulia, jadi tidak masalah apakah saya akan melakukannya atau tidak. Tapi jika saya benar-benar membiarkannya berhasil, harus ada perbaikan yang luar biasa. Jika tidak, wanita ini tidak akan terlalu gigih untuk berkultivasi ganda dengan saya. Karena Xiaoyan adalah orang terakhir yang berbicara, jadi dia hanya bisa memikirkannya masalah ini dan meninjau semua yang terjadi. Setelah berpikir matang, hanya dengan berpikir, Xiaoyan sudah ketakutan saat memikirkannya. Setelah nomor 3 selesai berbicara, sekarang giliran nomor 4. Untuk sesaat, Xiaoyan bahkan berpikir, meskipun nomor 4 marah, dia mungkin masih tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Bahkan jika dia benar-benar membicarakannya, dia juga tidak menipu perasaannya. Bagaimanapun, nomor 4 sudah mengetahuinya identitas Xiaoyan. Dan Xiaoyan hanya menggunakan trik untuk menunda serangannya. Sekarang, penghalang dunia di dunia kuno Dewa Iblis Abadi telah diperbaiki. Terima kasih kepada seseorang di sini, karena telah membantu saya untuk memperbaiki penghalang dunia. Untuk saat ini, kami telah menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi dari bencana semacam itu. Adapun bayangan hitam, saya telah tinggal dalam pengasingan sepanjang tahun. Tapi meskipun saya sudah lama melihatnya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dan untuk orang yang membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi memperbaiki penghalang dunia, saya bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih, karena Anda pergi dengan sangat cepat. Tapi tidak apa-apa, sekarang pengasingan saya sudah berakhir.
dan saya bisa berjalan-jalan ke tempat Anda untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Di bawah bayangan biru itu, siapapun tidak bisa membedakan apakah suara itu laki-laki atau perempuan. Namun dalam kata-kata terakhir kalimat yang sedang pelan, kata-kata jelas ditunjukkan kepada Xiaoyan, yang membuat jantung Xiaoyan tiba-tiba berdebar kencang saat mendengar ini. Bagaimanapun, kecuali Xiaoyan, 9 sosok yang berada di sini adalah monster tua, yang sudah ada sejak zaman kuno. Lagi pula, bepergian keliling dunia bukanlah kemampuan khusus di sini. Jika mereka ingin berjalan di berbagai dunia ini, itu tidak terlalu sulit bagi mereka. Jadi setelah kontak singkat ini, Xiaoyan tidak berpikir begitu. Dan menurut kepribadian nomor 4, ini bukanlah lelucon. Oleh karena itu, Xiaoyan khawatir nomor 4 akan benar-benar datang ke Senshi. Jika dia benar-benar datang, Xiaoyan tidak tahu apakah dia masih memiliki cara untuk melarikan diri sama sekali. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa sangat pahit di dalam hatinya. Sekarang dia telah memprovokasi seseorang yang bahkan ditakuti oleh Hua Chan, dan mereka sudah ada sejak Susang dan Sejun. Jika Xiaoyan hanya mengandalkan kekuatannya saat ini, dia mungkin akan benar-benar dipaksa sujud oleh mereka. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.